wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimbaskan modul 1.4 budaya positif kepada rekan sejawat di SMA Negeri 1 Tanjung. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah kiranya berhadir pada kegiatan hari ini, yaitu pengimbasan guru penggerak. Kebetulan alumni di kelas 0436 CGP itu calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tabalong. Ada 2 di Kalsel, Tabalong dan Balangan. Salam bahagia untuk kita semua, kepada Bapak Ibu semua. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Ini yang sering disampaikan oleh para instruktur ketika kami kelas daring, karena full daring CGP angkatan kami. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini ada 6 materi. Mudah-mudahan kadang membosankan. Yang pertama itu perubahan paradigma, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan restitusi. Nah, mungkin ada beberapa yang belum kenal dan ada kenal kata-katanya. Nah, pertama yaitu adalah perubahan paradigma. Nah, ada kata filosofi Ki Hajar Dewantara, ada kata menuntun, budi pekerti, kodrat alam dan kodrat zaman, ada berpihak pada murid. Kalau menuntun ini artinya membimbing siswa, membimbing murid. Kalau Ki Hajar itu beliau mengatakan murid atau anak, itu segala menuntun segala kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena Ki Hajar itu membedakan antara mengajar dan pengajaran dan pendidikan. Nah, kalau yang pendidikan, ya ini tadi menuntun siswa, menuntun murid agar dia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam artinya sesuai dengan sosial, budaya, lingkungannya di tempat tinggalnya. Kalau yang kodrat zaman, ya kata sesuai Ibu tadi, ada keterampilan abad 21 sekarang sesuai zamannya. Pasti berbeda ketika kita sekolah dulu dengan anak sekolah zaman sekarang, pasti berbeda. Jadi hasilnya lulusannya itu beliau menginginkan sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Membahas disiplin ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dan Gerson. Nah, sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin, restitusi dari Dan Gerson, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Nah, selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol atau teori kontrol. Nanti ada kita sampai ke teori kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, pertama perubahan paradigma. Di bawah ini ada paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori.
untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nah, jikalau murid itu memilih untuk tidak mau melakukan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif, dan bermanfaat. Ini artinya usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu berulang-ulang. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat rasa bersalah ini biasanya dengan cara-cara halus. Oh, kamu nih, dia nih kenapa terlambat? Gimana menurut? Jadinya kayak asa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, hubungan untuk memaksa teori dari teori kontrol. Kemudian perubahan paradigma kepada stimulus respon teori kontrol. Nah, bisa kita mengontrol seseorang, bisa kira-kira, bisa. Nah, bisa. Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini perbedaan antara paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kemudian tentang disiplin positif dan motivasi. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana manusia menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini adalah tentang pengertian disiplin. Artinya disiplin di sini ada yang disiplin internal dan ada juga eksternal. Kalau disiplin eksternal berarti perlu disuruh, dipaksa dulu. Kalau internal tuh motivasinya, disiplinnya di dalam dirinya seorang. Nah, ini tadi 3 motivasi perilaku manusia menurut Dan Gossen. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dia mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini hendak menghindari hukuman aja, takutan dihukum, jadinya patuh. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadinya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini hendak dapat penghargaan, hendak dipuji, hendak dapat hadiah. Nah, yang dua ini motivasinya eksternal, dari luar kita.
Nah, yang kita kehendaki siswa itu, murid itu dia motivasinya internal untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Kalau ini adalah bahasa agama, dikaitkan dengan bahasa agama. Kalau motivasinya eksternal berarti hendak dipuji orang, hendak dilihat orang. Nah, ria jadinya lah. Ria aja, hendak dipuji orang. Kalau yang ketiga ini motivasinya internal, berarti ikhlas, ridha. Ada apa dia dulu, ada apa hendak dilihat orang dulu. Kainanya maherai jadi ikhlas jadinya. Kebiasaan jadi karakter jadi budaya, jadi apa? Jadi lingkungan positif jadi budaya positif. Yang ianya tuh di dalam kelas ya. Nah, ini yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan atau kesepakatan? Nah, karena keyakinan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, bisa menghindari kendaraan roda 2? Karena kita yakin kalau pada pakai helm, tangkap polisi, misalnya kecelakaan, berdarah kepala, bisa meninggal. Nah, keyakinan kita itu. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita yakin untuk menghindari penyakit, untuk kesehatan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang pada waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Karena kita yakin kalau tepat waktu kita dapat ilmu yang lebih banyak. Itu adalah keyakinan kelas kita, keyakinan yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bukan keyakinan tentang ketuhanan, tapi keyakinan tentang kebajikan, nilai-nilai, rasa saling menghormati, menghargai, tolong menolong. Nah, keyakinan nilai-nilai yang seperti itu. Menurut Gerson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Yakin artinya dalam agama, yakin, keimanan ini berarti iman, percayalah. Nah, kepercayaan memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kenapa tadi tidak peraturan, kenapa harus keyakinan? Nah, ini alasannya. Karena peraturan jangan dibuat manusia, peraturan dibuat untuk diangkat. Itu yang salah. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Abstraknya apa? Abstrak, tidak lebih abstrak daripada peraturan, lebih jelas. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya positif ini tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak ada kata tidak boleh, dilarang, tapi dirubah misalnya apa? Jangan berlari di kelas, jangan berlari di dalam kelas. Kita rubah keyakinan kita atau kesepakatan kita jadi
apa dari dia pada berjalanlah di kelas dengan aman. Nah, misalnya kita ubah jangan ada kata jangan. Sama kayak kita kalau sudah berkeluarga sudah banyak tahu yang ada kata jangan. Diulah alasannya. Ini alasannya itu jangan apa. Sebaiknya kalau mencerna ya. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ini 3, 2, 4, 5, 6 cukup. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Artinya membuat keyakinan kelas ini secara diskusi. Nah, nanti ulun lihatkan contoh ulun membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas yang dituju. Ini yang di sebelah kiri peraturan, yang di sebelah kanan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawab. Nah, yang sebelah kanan ini ada nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai universal tadi. Ada menghormati orang lain, komitmen dengan tujuan, keselamatan, kesehatan, kesabaran, keamanan. Lanjut aja. Nah, ini contoh ulun menerapkannya di kelas. Yang ulun nukar apa nih? Tapi fotonya ke siswanya tidak ada, videonya aja ada. Nah, bentuk video aja. Ini yang sempat ulun foto aja. Nah, keyakinan kelas nanti setelah dibacakan, ditulis per siswa mau apanya ada. Kebanyakan tuh mau pakai HP, ulangannya kada boleh banyak baik. Soalnya 10 aja baik, kada boleh 50. Boleh melepas masker, ya boleh minum di kelas, macam-macam. Nah, jadi dirangkukan beberapa aja ini sebanyak. Ada yang sama juga banyak tuh. Ibaratnya tuh kayak kalau bahasa kampung tuh tajak kelas. Kalau yang tajak kelas. Artinya tuh tajak kita beri pengaruh, kita beri dulu awal-awal masuk kelas. Jadinya ini bila bapak nih masuk nih ke hal kayak ini kita iya kan kada juga. Muntah-muntah kada boleh juga nyata-nyata. Kita sebagai guru tuh ada 5 sampai ada kena ada 5. Jadi penghukum, pemantau, manajer, teman sampai. Nah, ini hasil yang disepakati bersama. Yang pertama disiplin waktu, kedua menjaga kebersihan bersama, ketiga saling menghormati, keempat selalu mematuhi protokol kesehatan, yang kelima membaca doa sebelum dan sudah belajar, yang keenam belajar santai tapi serius. Padahal ini ada buahnya anak game ya, kada bisa juga ngelagi kemudian aja. Kemudian ini ada materi selanjutnya tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, padahal ini ulun hadap yang sebelah kanan ini ulun hilangkan tapi kan bisa dikasih. Jadi mencatat 100 kali di dalam 2 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Padahal ulun mau tanya gitu, tapi langsung timbul. Sudah ada muncul jawabannya ya. Itu hukuman ya, iya. Kisahnya ada melihat. Iya. Kira-kira beda hukuman sama konsekuensi apa ya? Nah, kalau hukuman biasanya nih melekat di dalam otaknya aja, selalu teringat dia, terkesan. Kalau konsekuensi kurang lebih aja lah. Nah, jadi ada nanti alternatif yang lain, alternatif yang ketiga yaitu restitusi. Mungkin pihaknya harus mendengar. Restitusi bukan restitusi.
Digerakkan. Luruskan. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa ada kata dihukum oleh penghargaan? Mana ya? Dihukum oleh penghargaan. Makanya tadi ada apa? Ada penghargaan, ada hadiah, ada apa lagi? Ada motivasi dari dia seorang, dari internal dia, keyakinan dia apa. Nah, hukuman dihukum oleh penghargaan. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, salah kayak itulah. Misalnya memujinya ini karena puji terus, pastinya ada dipuji kayak banyak. Terus udah pulangnya lah. Dia kan ini biasa dihargai, diberi penghargaan. Karenanya biasa ranking 1 misalnya. Pas ranking 2 trofi biasa aja lah. Mungkin gitu. Sebenarnya teori ini kadang saya benar juga. Umur ulun di rumah tuh dia ini juga dihukum, ada hukum juga ada yang kayak di Mandiri Bandar itu harus ada konsekuensi juga, ada hukuman juga sebenarnya. Banyak yang berbeda pendapat waktu penyampaian dari instruktur ini tentang teori kontrol. Kayak kita membiasakan anak untuk sholat, untuk puasa, ada mungkin ini seorang yang darinya seorang tahu ngambil usaha ini masuk surga, dapat pahala. Pasti pertamanya dulu diberi hadiah, duit kah, apakah adalah langsung. Apalagi anak TK SD diberi hadiah. Nah, lanjut kebutuhan dasar manusia. Ini ada dua. Kebutuhan dasar manusia ada cinta dan diri sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Anak siswa kita tuh ada di sebutannya nih. Kenapa inya malas? Kenapa inya berpanggil? Kenapa inya berbuat yang kada baik misalnya? Pastinya hendak disayangi, hendak ada kebebasan lah. Saya perhatian. Misalnya ini ada gincu, pasti ada hendak perhatian dari kita. Kalau gincu pakai lipstick lah. Misalnya bagi anak intarawa lah. Intarawa sama ya. Nah, contohnya misalnya bapaknya. Saya carikan kasusnya ini ada di buku nih. Mana ya? Cari dulu kasusnya. Nah, ini ada kasusnya. Bunda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Sini siapa? Ibu guru. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan dasar yang dari diungkap tadi, kebutuhan untuk kesenangan. Anak-anak senang-senang. Karena ujar KHD menurut filosofi Kiai Dewantara, nah anak-anak tuh murid tuh pada boleh sedih, ada boleh apalagi menangis, harus bahagia karena sesuai kodratnya yang bahagia, kod alam dan kodrat zaman tadi. Ibaratnya kita ini sebagai guru, sebagai petani, adalah yang di kita spanduk hari HGN semalam ingkar sesuatu
Nah, itu namanya sebagai tentara. Kita ini sebagai petani, anak itu sebagai biji. Biji itu namanya biji padi, biji jagung lah. Tanah itu sebagai sekolahannya, ladangnya. Kalau bijinya berkualitas tapi sekolahannya ada, ya ada baik juga tumbuhnya, ada baik juga hasilnya. Kalau tanahnya bijinya ada berkualitas tapi lahannya subur, disemai, disiram, diberi pupuk, bijinya harap juga jadinya tumbuhnya. Nah, ibaratnya kayak itu lah handap. Nah, kalau ditangkap itu, yang lainnya banyak kalau ditangkap. Nah, kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Anak perhatian lainnya akan menyapa aja. Anak dicintai, anak dikasih. Kasih sayang, ya, dikasih sayang. Hati-hati kalau kita nih SMA, kami SD, tadi kasusnya SD. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, berarti dia mau bebas, mau kesana kemari, mau pelajaran yang lain aja. Kemudian aku sebel. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhannya apa? Penguasaan. Penguasaan tadi apa? Penguasaan tadi. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak memberitahunya, ini gambarku bagus Bu Ai. Terus pada kebanyakan pada jadi supannya dia. Ya. Tampilkan. Guru siapa? Apa lagi? Pasti ini Ibu Maulida. Ibu Maulida. Nah, lanjut tadi kebutuhan dasar, sekarang posisi kontrol. Nah, ini lanjut ke 5 posisi kontrol. Jadi kita ada di mana? Ada namanya teori kontrol dari luar. Ini 2. Motivasinya ada menghindari hukuman, menghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, ada contohnya misalnya Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi. Nah, kebetulan Ibu Dewi. Kepala sekolah SMA Makmur, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Nah, bila Anda adalah guru, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana tersebut? Ini Hana berkata-kata kasar kepada Tisa di sosial media. Ibunya Tisa laporan kepada kepala sekolah. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menyampaikan suatu model disiplin yang berpusat pada murid. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Fisik, memukul atau
mengata-ngatai siswa, murid. Tampar itu menghukum secara verbal, memukul lah, menawak lah, itu pakai menghapus misalnya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Misalnya nih, gurunya berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ibu stres. Nah, jadi dia merasa rendah diri. Kalau ini kita mengatakan secara lemah lembut gitu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Yang keempat, pemantau. Kalau teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bisa negatif, bisa juga positif. Teman sebagai teman. Biasanya gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Hasilnya itu adalah ketergantungan. Kemudian yang posisi kontrol yang keempat, pemantau. Nah, pemantau ini memonitoring atau mengawasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Woi, kemana hukum? Jangan keluaran hukum besar. Memantau, memandangkan bila melanggar dihukum, bila melanggar disanksi itu. Nah, mencari peraturan biasanya pemantau. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Bila melakukan ini, hukumannya apa? Nah, biasanya orang yang memantau. Yang kelima, posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nah, ini yang paling kita harapkan dari setiap guru adalah posisinya manajer. Manajer ini artinya mentor. Mentor, kalau coach apa? Kalau coach ini kayak pelatih lah. Coach. Kalau di dalam sepak bola ini coach. Guru biasanya apa nih? Masalahnya ini, solusinya ini kita selesaikan bersama-sama. Biasanya kalau yang manajer coach itu seperti itu. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi tidak hanya menghukum, tapi juga mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, dan menemukan solusi tentang masalah perilaku perbuatan yang menyimpang tadi, perbuatan kenapa dia melanggar peraturan tadi. Kemudian restitusi yang terakhir. Udah kada bosankan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sama ini dari question juga. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya dia kenapa tidak mengerjakan tugas, kita komunikasikan dua arah, tapi memerlukan waktu. Nanti ada contohnya adegan restitusi. Ada nggak ya Mas? Ini tadi ingat kayaknya di mana? Restitusi, adegan restitusi, adegannya aja. Itu yang tadi Ibu. Nah, ini restitusi. Nah, langkah-langkah restitusi ini sebenarnya ada banyak.
Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kan dia setelah berbuat salah tidak dikucilkan, tapi dikembalikan kepada kelompoknya. Nah, karena kebahagiaan orang itu adalah dengan cara mengevaluasi dirinya sendiri. Orang yang banyak bahagia kan mengevaluasi dirinya. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan. Jujur juga kurang begitu paham tentang segitiga restitusi ini, alurnya panjang benar. Banyak guru yang sudah menggunakannya, tapi dengan berbagai versinya sendiri-sendiri. Kalau ini kan teori aja restitusi, tapi pasti bagian sudah menjalankannya, yang kayak ini kada menggawe tugas, kita tanyai, kita WA atau kita diskusi bersama kayak apa nih solusinya, remedialkan saya kalau nilai rendah, kalau sering terlambat atau sering tidak masuk kelas, gimana? Pasti ada yang punya alasan-alasan. Nah, alasan-alasan itu yang kita gali, kita yakinkan lagi keyakinan dia, sekolahnya apa, hendak apa, tujuan dia sekolahnya apa. Jadi menstabilkan identitas ini, misalnya, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia salah, kalau tadi kan ada hukuman, konsekuensi, baru restitusi. Nah, restitusi ini yang paling jar teori ini yang paling efektif. Nah, kalau melanggar peraturan, artinya salah loh. Jadi restitusi ini yang paling efektif jar teori ini, bukan hukuman ataupun sanksi atau konsekuensi, tapi di restitusi. Yang mengembalikan apa tadi? Belum ada apa lo artinya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya seorang. Mengembalikan kesesuaian seorang, kita tanyai, kenapa kamu buat ini? Oh, alasan ini Pak Ai. Karena ini Pak Ai. Karena kita refleksi. Ada refleksi ulang terakhirnya. Bermasalah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Asal mungkin loh. Asal ngalih benar kita mau ucapkan ini hiburan. Asal ngalih kalimat ini tinggi benar. Penggunaan kalimatnya aja. Nah, yang kedua, setelah menstabilkan kemudian divalidasi. Kita tahu deh ini ajarnya karena ulun terlambat, ulun kadang bagi tugas karena jaringan, karena ada bukunya, macam-macam. Nah, membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya kenapa siswa murid itu begadang di meja waktu gurunya kadeda. Itu kesalahan lo, melanggar peraturan lo, kita harus diskusi kenapa yang nih atau juga begadang kan
nama meja. Lupa dia dia anak absen. Nah, jadi kita arahkan dia ke grup absen misalnya. Ya seperti itulah. Nah, itu ada kebutuhan dasarnya tadi. Tujuan siswa melakukan apa pasti adanya. Ya kebutuhannya tadi, kebutuhan dasar yang tadi yang dikasih sayang ini kan ada kesenang-senangnya. Nah, setelah kita validasi, kemudian kita tanyakan keyakinannya tentang nilai-nilai kebajikan tadi. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas tadi? Misalnya keselamatan, menghormati orang lain. Membagian berarti kan dia menghormati orang lain. Apa nih, kada aman misalnya kalau lepas masker, berarti keamanan, kesehatan. Kita kembalikan lagi keyakinannya dia yang sudah kita olah di dalam kelas tadi. Nah, itu aja. Ini si Risa, contoh penerapan restitusi, menangani siswa masalah penerapan restitusi. Ini ada juga aja, ada sebujurnya. Alhamdulillah, terima kasih, syukran katsiran. CGP, calon guru penggerak. CGP, ada pertanyaan kah? Udah kau jawab. Kalau ada pertanyaan, belum mencari yang video itulah di ulun berkah atau kadang ini ya. Jangan dilihat. Nah ya ini setiap kebetulan semalam sudah masuk modul 2. Jadi ini menyampaikan tentang modul 1. Modul 1 ini tentang konsep pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang profil pelajar Pancasila, tentang macam-macam. Profil pelajar Pancasila. Ini kan hafal profil pelajar Pancasila itu banyak tentang ketuhanan Maha Esa. Ada ya suaranya mungkin ada. Sehingga bisa kembali pada kelompok yang segitu institusi sangat erat ada harapan dari segitiga institusi stabil integritas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang Sophie. videonya bersama. Ulang di semua. Kalau dalam video ada. Oh iya. Boleh aja Bang dari semua. Jadi. Bukan saya saja yang melakukan, yang lain ada yang ikut keluar dari grup Pak. Oh gitu. Kita ini mencari siapa yang salah, siapa yang ikutan, siapa yang mulai. Semua orang pasti pernah berbuat salah dan semua orang pasti bisa memperbaikinya. Kalau boleh kita tahu, apakah yang kamu duluan? Saya keluar Zoom karena ikut menemani kelas lain Pak. Lagian juga praktik membaca Al-Quran sudah selesai, tinggal nunggu jam istirahat. Walaupun praktik membaca telah selesai, tapi kan jam pelajaran belum selesai. Sophie kan tahu kita harus tetap di Zoom sampai jam pelajaran. Sophie masih ingat ya kelas kita? Saya ingat Pak, keyakinan kelas kita disiplin dan mandiri. Disiplin dan mandiri. Orang yang bagaimana disiplin dan orang yang bagaimana mandiri itu?
orang yang disiplin, taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah, Pak. Dan mandiri berarti mau melakukan tugas tanpa disuruh. Ya, sudah ingat berarti ya. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, Pak. Oh begitu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan minta maaf pada guru, terutama Pak Fajri. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya, Pak. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan mandiri. Baiklah, kalau begitu itu bisa kamu lakukan, silahkan lakukan. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Bapak akan lihat perkembangannya. Saya merasa dihargai, tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri dan mengajak teman-teman untuk memperbaiki dirinya. Demikian demonstrasi positif yang sudah saya lakukan. Kalau yang ada pertanyaan, jam berapa nih? Lewat setengah jam lah, mohon maaf lah. Ada pertanyaan kah? Menyalon kawan jawab ya jawab. Tadi ada, sudah. Ibu Maulida, Ibu Nurul, Ibu Kiki, Ibu Dwi, Ibu Bapak Dodi. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ulun banyak pakai teks juga, ada hafal materinya juga karena dari kalnya luring pasti semangat loh dan temuan kawanan dari mana-mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa?